Halo guys, kembali lagi di channel Behold. Kali ini kita akan bahas apa saja yang terjadi di Pokemon Horizon episode 105. Dan tentunya juga akan bahas episode selanjutnya. Jadi di episode ini masih melanjutkan perjalanan Amesio untuk mengumpulkan sel Zygarde. Namun karena ada badai yang ganas, perjalanannya pun terpaksa dihentikan. Dalam perjalanan tersebut, Amesio bertemu dengan McDigi yang bantunya untuk bisa sampai ke daratan terdekat. Akhirnya kita bisa melihat Amesio bersama McDigi. Dan ini adalah sesuatu yang tidak terduga karena mereka tidak pernah dekat. Tapi tiba-tiba langsung jadi akrab. Sementara itu ada Gimmighoul yang masih terus mengikuti Liko dan kawan-kawan. Namun kali ini Gimmighoul lebih tertarik kepada Gholdengo, bentuk evolusi yang sangat dia idam-idamkan. Nah langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Ketika badai yang sangat ganas melanda lautan, Rising Voltaker tak bisa melanjutkan perjalanan mereka. Sementara Landau merasakan ada sesuatu di balik terjadinya badai besar itu, sehingga dia pun berubah menjadi McDigi dan melesat menuju ke tengah lautan. Di sini kita bisa melihat kalau McDigi menggunakan Dive Ball, Pokeball khusus yang digunakan untuk menangkap Pokemon tipe air, yang artinya Pokemon Landau didominasi oleh banyaknya Pokemon tipe air. Nah, kira-kira dia punya Pokemon apa aja ya guys ya? Di sisi lain, Amesio melanjutkan perjalanan mencari sel Zygarde juga mengalami kesulitan melewati badai yang semakin bertambah ngeri. Padahal tinggal sedikit lagi dia bisa sampai ke daratan dan berlindung di sana. Namun sesaat kemudian, Amesio melihat sesuatu yang melompat-lompat di lautan. Dan penasaran apakah itu perahu atau kapal, tapi ternyata bukan. Itu adalah superhero terkenal bernama McDigi. Tentunya Amesio tidak tahu siapa orang ini. McDigi kemudian menawarkan bantuan, menyuruh anak muda itu untuk mengistirahatkan Pokemonnya dan naik ke Sharpedo saja. Awalnya Amesio masih kebingungan, tapi daripada nanti terjadi apa-apa, akhirnya dia pun merecall Pokemonnya ke dalam Pokeball, lalu ikut bersama McDigi yang bawanya ke daratan terdekat. Sesampainya di dalam gua, McDigi memuji Sharpedo yang telah bantu mereka sampai ke tempat ini. Sementara Amesio juga berterima kasih kepada McDigi, meskipun dia masih kesulitan menyebut namanya. Setelahnya, Amesio mengeluarkan Pokemon-Pokemonnya untuk memastikan bahwa mereka baik-baik saja. Meskipun begitu, Amesio masih ngotot ingin melanjutkan perjalanan meski kondisinya tidak baik dan situasinya berbahaya. Namun Landau mengingatkan bahwa tidak apa-apa untuk bersabar dan menunggu badai reda dulu. Pelajaran kecil yang bagus untuk Amesio, mengingat kita tahu dia sangat keras kepala dan cenderung memaksa untuk maju. Semenjak dia tahu tujuannya untuk menghentikan Spinel lagi. Seringkali berhenti sejenak untuk mengumpulkan tenaga bisa menjadi hal yang baik. Bahkan pelari tercepat pun akan kehabisan tenaga jika tidak pernah mengambil nafas. McDigi atau Landau kemudian mulai mengajar Amesio cara membuat kari dan mencuci pakaian. Karena dia pikir ini akan melatih kesabaran Amesio dan bantunya mengisi tenaga untuk perjalanan berikutnya. Aku jadi suka sama Landau ya guys ya, yang benar-benar ingin bantu Amesio. Dan meskipun kita tahu sekarang Amesio adalah orang baik, aku juga yakin Landau tetap akan bantunya bahkan jika Amesio masih menjadi penjahat. Karena begitulah pahlawan sejati, dan McDigi adalah seorang pahlawan. Jujur aja guys ya, kalau 2 tahun lalu ada yang bilang kita akan dapat episode persahabatan antara Amesio dan Landau, pasti nggak ada yang percaya. Tapi nyatanya kita mendapatkan itu, dan para fans Pokemon sangat menikmati momen ini. Cerita anak muda yang belajar dari yang tua adalah pola yang klasik, dan semuanya suka dengan cara penyampaian yang seperti ini. Selain itu, hubungan Amesio dengan anggota Rising Voltaker bisa membuatnya lebih nyaman untuk bergabung dengan mereka di akhir seri nanti. Tapi yang lucunya adalah saat Landau berusaha keras mempertahankan wujud McDigi di hadapan Amesio, agar identitas aslinya tidak ketahuan. Makanya dia kadang bolak-balik untuk berubah sebentar demi memulihkan tenaganya. Tapi usaha kerasnya terbayar ketika Amesio merasa lebih baik. Dia penuh energi lagi dan siap untuk melanjutkan perjalanannya. Yang terpenting, kebersamaan dengan Landau mengajarkannya untuk menghargai kenyamanan dan kebahagiaan menghabiskan waktu dengan orang lain. Bahkan saat Landau memanggil Amesio good boy, Amesio tetap tersenyum, seolah-olah mengakui bahwa dia telah berubah menjadi orang yang baik. Perkembangan karakter Amesio. Episode kali ini memberikan pengembangan karakter ekstra yang sebenarnya tidak harus disajikan, tapi penulis Pokemon Horizon tetap memberikannya. Ini menunjukkan betapa mereka peduli pada karakter-karakter ini, dan semuanya punya ceritanya masing-masing.
Amesio jelas butuh bimbingan dan bantuan dari sosok yang lebih tua. Apalagi ayahnya yang digambarkan tidak bertanggung jawab dan jarang bertemu dengan Amesio. Kalau untuk kakeknya tidak perlu dijelaskan lagi. Gibeon adalah orang yang terlalu terobsesi pada akuarium, sehingga semua hal akan dilakukannya untuk mendapatkan item tersebut. Meskipun begitu, dua sosok yang disebutkan tadi sangat berperan penting dalam pengembangan karakter Amesio. Sedangkan Landau yang menjadi sosok orang tua pada episode ini memberikan pelajaran baru bagi Amesio. Keesokan harinya, setelah badai reda dan cuacanya sudah cerah, McTG yang telah menyelesaikan tugasnya untuk membantu orang lain, dia pun mengucapkan selamat tinggal kepada Amesio. Sementara Amesio kini semakin bersemangat untuk melanjutkan perjalanannya. Beralih ke pantai, di mana orang-orang sedang berkumpul untuk menyaksikan Goldengo yang sedang berselancar. Liko dan kawan-kawan menikmati hari ini dengan penuh kegembiraan, dan mereka memang pantas mendapatkan istirahat. Di saat semuanya sedang bersenang-senang, hanya Dot yang duduk diam di pinggir pantai. Dot yang merupakan seorang introvert lebih suka duduk diam di dalam ruangan. Ketika Liko dan yang lainnya ngajakin Dot main, Dot mengatakan dia tidak suka berenang dan lebih memilih masuk ke dalam kamar untuk bikin konten. Namun Dot melihat Gimmighoul yang sedang mengagumi Goldengo. Si kecil itu jelas terinspirasi dan sangat senang ketika bertemu dengan Goldengo. Gimmighoul ingin berevolusi, tapi dia butuh 999 koin untuk melakukannya. Dan karena Dot adalah satu-satunya yang tidak sibuk, Gimmighoul memanfaatkannya untuk mengumpulkan koin sepanjang hari. Ketika Dot sedang sibuk ngedit video, Gimmighoul diam-diam menyelinap ke dalam kamarnya untuk menghipnotis Dot. Alhasil Dot pun pergi keluar untuk mengumpulkan koin. Setelah menyerahkan koin itu, Dot sadar lagi-lagi dia ditipu oleh Gimmighoul. Untuk mengatasi masalah tersebut, Dot menaruh tumpukan buku di depan pintu kamarnya demi mencegah Gimmighoul masuk ke dalam sana. Tapi entah bagaimana caranya, Gimmighoul berhasil menyelinap dan pengaruhi Dot, mendorongnya untuk mengumpulkan koin lagi. Dot yang semakin kesal mengajak Pokemonnya untuk kembali ke kamar. Tapi saat itu dia melihat Quaxwell yang sedang menyaksikan teman-temannya yang sedang bermain selancar. Dan nampaknya dia juga pengen main. Dot yang melihatnya akhirnya luluh juga, sehingga dia pun memutuskan untuk ikut berselancar. Bahkan pamannya Murdoch juga kaget keponakannya itu mau berselancar untuk pertama kalinya. Dot berusaha menghadapi ketakutannya dan keluar dari zona nyamannya untuk berselancar bersama Quaxwell. Ini menunjukkan pertumbuhan karakternya. Dia mau keluar dari rasa aman demi kebahagiaan Pokemonnya. Ketika Dot mulai berselancar, ini adalah waktu yang paling tepat. Karena sebentar lagi ombak yang besar itu akan segera datang. Seketika Dot baru sadar ada Gimmighoul yang ikut naik ke atas luncurannya. Dot memperingatkannya untuk berhati-hati kalau nanti jatuh ke laut. Namun bukannya takut, Gimmighoul malah meniru gaya berselancar Goldengo. Apa boleh buat, Dot pun mengizinkan Gimmighoul untuk ikut, dengan syarat jangan menghipnotis mereka lagi. Namun tiba-tiba koin Gimmighoul jatuh ke laut, mendorong Gimmighoul untuk melompat ke dalam air untuk mengambil koinnya lagi. Melihat hal tersebut, Dot secara spontan nyebur juga untuk menyelamatkan Gimmighoul. Ketika ombak besar sudah datang, Liko dan teman-temannya mulai berselancar dengan hebatnya. Sementara untuk Dot, dia masih kesulitan menyimbangkan seluncurannya. Tapi setelah dipikir-pikir, ternyata berselancar sangat menyenangkan. Sementara Dot mendekati Gimmighoul dan pertanyakan apa yang akan dia lakukan supaya tidak jatuh ke dalam pengaruh Gimmighoul. Dot selalu mengagumi Nanjamo sebagai idolanya, jadi dia pun mengerti perasaan Gimmighoul yang sangat suka dengan Goldengo. Oleh karena itu, Dot bersedia mengumpulkan koin untuk Gimmighoul. Bedanya kali ini dia mengumpulkan koin atas dasar niatnya sendiri dan tidak dipengaruhi oleh Gimmighoul lagi. Setelah menyerahkan koin, Dot menanyakan apakah Gimmighoul bersedia untuk menjadi Pokemonnya. Tanpa ragu, Gimmighoul yang merasa cocok dengan Dot akhirnya dia pun masuk sendiri ke dalam Pokeball. Setelah menangkap Pokemon tersebut, Dot mengeluarkan Gimmighoul, memintanya untuk tidak mengendalikan mereka lagi, karena sekarang mereka semua adalah teman. Ini adalah sesuatu yang tidak terduga, karena belakangan ini para fans Pokemon percaya bahwa yang akan menangkap Gimmighoul adalah Roy. Seperti yang kita ketahui, Roy dan Gimmighoul seringkali bertemu, dan mereka juga punya chemistry yang cukup untuk menjadi pasangan. Apalagi Gimmighoul selalu mengganggu Roy dengan menyuruhnya mengumpulkan koin. Tapi ternyata itu salah. Episode kali ini seperti menunjukkan bahwa Gimmighoul memang Pokemon yang pandai menipu. Khususnya menipu penonton yang mengira dia akan ditangkap oleh Roy.
Meskipun ada sebagian fans yang kecewa karena Roy tidak menangkap Gimmighoul, aku rasa ini keputusan yang paling tepat. Lagi pula Roy masih punya Shiny Lucario, yang bahkan belum mendapatkan sorotan cerita, dan dia masih bisa digali lebih dalam lagi. Jadi daripada Roy nambah-nambah Pokemon lagi, ada baiknya dia fokus dulu ke Shiny Lucario. Dan jangan lupa juga Dot belum mendapatkan Pokemon baru. Sedangkan Liko dan Roy sudah punya Charcadet dan Shiny Lucario. Selain itu, Dot dan Gimmighoul bisa terhubung dan bangun ikatan yang kuat. Berbagi aspirasi yang mirip dengan sosok yang menginspirasi mereka. Jadi Dot kini memiliki Pokemon ketiganya. Dan saat ini menjadi satu-satunya karakter yang punya tim penuh Pokemon Paldea. Sebenarnya kalau kalian perhatikan di preview episode sebelumnya, ada adegan Dot bersama dengan Gimmighoul. Itu adalah petunjuk bahwa dia yang akan menangkap Pokemon itu. Selain itu, Dot dan Gimmighoul punya hubungan khusus. Gimmighoul mengagumi Gholdengo, mirip seperti bagaimana Dot mengagumi Nanjamu. Jadi intinya pada episode ini fokusnya ada pada Amesio dan Dot. Amesio yang perlahan-lahan berubah menjadi baik, dan setelah melewati masa-masa yang sulit, dia akhirnya belajar tentang kesabaran dan arti kebersamaan. Sementara untuk Dot, dia belajar keluar dari zona nyamannya. Secara Dot digambarkan sebagai seorang introvert yang lebih banyak menghabiskan waktunya seorang diri. Tapi bukan berarti dia tidak peduli terhadap orang lain, termasuk Pokemonnya. Seorang introvert bahkan rela melakukan segalanya untuk membuat orang lain bahagia. Sedangkan pada episode selanjutnya yang berjudul Mega Awesome, The Unopenable Dark Ball, akan menampilkan Uruto sebagai topik utamanya. Jadi ceritanya Uruto dan Roy bertengkar, yang menyebabkan Uruto pergi dari kapal berpasagi. Uruto kemudian bertemu dengan Rayu dan Pokemonnya Grapaiai, menjalin hubungan persahabatan dengan mereka. Uruto juga menunjukkan kalau dia punya Dust Ball, yang sayangnya nanti dicuri oleh orang lain. Selain itu, anggota The Explorer Indy dan Rubella juga akan muncul lagi, dan mereka akan bertarung melawan Uruto. Poin pentingnya adalah Uruto dan Roy bertengkar. Entah apa yang mereka bicarakan, tapi ini mendorong Uruto yang sudah tidak tahan lagi pergi meninggalkan teman-temannya. Dan yang lebih penting adalah Roy punya Dust Ball. Seperti yang kita ketahui, Dust Ball adalah Pokeball yang digunakan untuk menangkap Pokemon liar, khususnya pada malam hari atau di dalam gua. Nampaknya Pokemon yang ditangkap oleh Uruto adalah Pokemon tipe kegelapan, dan ada alasan mengapa Uruto tidak mau mengeluarkan Pokemon tersebut. Bisa jadi Pokemon itu sulit dikendalikan, dan Uruto kesulitan mengatasinya. Setelahnya anggota The Explorer muncul lagi, dan mereka langsung royok Uruto sendirian. Di sini kita akan melihat kemampuan bertarung Uruto melawan The Explorer. Atau bisa jadi Liko dan teman-temannya datang tepat waktu untuk membantu Uruto. Judul untuk episode 107 juga sudah terungkap, yaitu The Two of Us As Friends, yang akan tayang pada 22 Agustus. Saat ini belum ada ringkasan resminya, tapi melihat alur ceritanya, kemungkinan besar di sini Uruto akan mengungkapkan Pokemon yang ada di dalam Dust Ball-nya.